tahun 2021, Pati terbesar kedua sejateng dalam operasi rokok ilegal. Dalam rangka publikasi dan sosialisasi penegakan hukum pemberantasan rokok dan pita cukai ilegal, Diskominfo Pati mengadakan acara sosialisasi pada hari Rabu 6 Juli 2022 di Aula Dinas Kominfo Pati. Sosialisasi ini menggandeng teman-teman seniman campur sari, dilakukan secara streaming dan diunggah di beberapa kanal dan YouTube channel yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Pati, TV lokal, dan radio. Acara dibuka oleh Kepala Diskominfo Pati, Ratri Wijayanto. Ratri menekankan bahwa gempur rokok ilegal harus selalu disosialisasikan karena potensi pendapatan negara yang hilang sangat besar yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Carilah rokok yang ada pita cukainya, negeri ini dihantam pandemi, sedangkan cukai salah satu penopang pandemi tersebut. Ratri juga menambahkan bahwa menggandeng teman-teman seniman lokal sebagai bentuk apresiasi untuk eksistensi seniman dan ikhtiar kita untuk nyawiji membangun Pati Kang Mukti. Jadi dalam kesempatan ini kita semua akan menyaksikan dan menyimak sosialisasi tentang rokok dan cukai ilegal. Jadi dalam kesempatan ini bukan berarti kita menganjurkan untuk merokok ya. Jadi seandainya pilihan terakhir adalah merokok, pilihlah rokok yang ada cukainya seperti itu. Karena negara ini, republik ini sedang berusaha untuk bangkit kembali dari hantaman pandemi dan itu membutuhkan sumber daya, diantaranya pendapatan. Yang mana cukai termasuk salah satu penopang dari aspek pendapatan tersebut. Kemudian dalam kegiatan ini bersumber dari DPHJHT bagi hasil cukai tembakau. Kami juga dari Diskominfo Kabupaten Pati berusaha untuk menggandeng seniman-seniman lokal yang ada di Kabupaten Pati. Nanti akan istilahnya jangan digilir ya, dirotasi. Kalau digilir itu agak negatif, jadi akan dirotasi. Jadi semoga walaupun tidak semua, ini adalah bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Pati terhadap eksistensi para seniman dan seniwati. Jadi dalam istilah Pak Bupati itu nyawiji bangun Pati Kang Mukti. Artinya kita bersama-sama, ini adalah bentuk simpati kami, ini adalah bentuk empati kami terhadap para pekerja seni, kepada pelaku seni, dengan harapan sekaligus efek dari sosialisasi ini bisa mengena kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati termasuk para pemirsa semuanya. Dalam kegiatan virtual tersebut, hadir dari Bea Cukai Kudus Didit Gofar. Didit Gofar menjelaskan mengapa rokok ilegal harus ditindak, yaitu karena merugikan negara, menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan dari segi kesehatan. Selama ini kantor Bea Cukai Kudus telah bekerja sama dengan Pemda untuk sosialisasi dan operasi pasar, mengadakan talk show radio, pemasangan baliho, spanduk, pemasangan stiker di toko atau warung, dan mendukung didirikan KIHT, kawasan industri hasil tembakau. Tugas pokok kami itu Pak, kami ini kan di bawah Kementerian Keuangan. Mau tidak mau, salah satu tugas dan pokok kami adalah melaksanakan sebagian daripada tugas daripada Kementerian Keuangan itu sendiri. Jadi kalau kita tahu Kementerian Keuangan itu kan bisa dibilang kalau bahasa sederhananya itu bendahara. Memang sebutannya bendahara negara. Sebagaimana bendahara-bendahara lainnya ya di teman-teman, mungkin kalau di tingkat RT, RW itu ada bendahara RT, bendahara posyandu, bendahara PKK, sama gitu fungsinya. Hanya menerima, mencatat, kemudian menyalurkan dana-dana yang dikumpulkan. Tapi secara spesifik, Bea Cukai itu kaitannya dengan barang, Pak. Seluruh barang yang beredar di Indonesia ini diawasi oleh Bea Cukai. Seluruh barang, saya katakan seluruh barang yang dari impor maupun yang akan diekspor.
Nah itu semuanya terkait dengan bea cukai. Jadi tidak heran ya kalau nanti kita di bandara, kita pulang dari umroh atau dari haji, ketemu dengan bea cukai di bandara. Karena apa? Akan diperiksa bawahnya apa aja nih barang-barangnya. Karena yang dibebaskan itu ada kuotanya Pak. Jadi seluruh total barang kita itu nanti akan dikonversikan ke nilai tertentu. Nah lebihnya itu dikenakan biaya masuk. Adapun bagaimana sih peredaran rokok ilegal itu, kenapa harus kita tolak ya, misalnya seperti itu kampanye kami Pak, walaupun belum 2024 ya. Kami sudah selalu mengkampanyekan gempur rokok ilegal gitu, tolak rokok ilegal. Karena apa Pak? Rokok ilegal itu kan tadi satu, dia tidak ada pelunasan cukai, dia tidak pakai pita cukai. Sementara industri hasil tembakau itu unik Pak. Ketika kita sudah mengajukan untuk mendapatkan izin ya, kita sudah mendapat izin istilahnya NPPBKC, nomor rokok pengusaha barang kena cukai. Sudah dapat izin, kemudian produksi kan, produksi. Nah ketika sudah siap untuk dijual, itu tidak serta-merta bisa dijual. Syaratnya dia harus dilekati tanda pelunasan gitu. Tanda pelunasan cukainya apa? Yaitu dilekati dengan pita cukai kalau hasil tembakau. Jadi ketika sudah dilekati, dia baru boleh beredar. Tandanya apa? Dia sudah membayar cukai. Walaupun ya secara kenyataan fakta di lapangan bahwa ketika para ahli hisab ini merokok gitu, dia kan bayar Pak. Nah uangnya itu kan kembali ke perusahaan, ya kan? Jadi perusahaan ini hanya meminjam saja gitu, meminjamkan uang untuk bayar cukai. Ketika ahli hisab merokok, maka dia yang diambil cukainya, dipungut cukainya gitu. Nah sekarang bayangkan kalau semua yang perokok ini lebih senang ke rokok yang nggak ada cukainya, yang nggak ada pita cukainya, kan berarti negara nggak sampai nih tangannya untuk mengambil cukainya kan. Ini kas negara berkurang, coba Pak, dari 195 triliun itu hilang misalnya, hilang. Ini acara ini hilang juga. Bener Pak, acara ini hilang juga, terus teman-teman kesenian nggak dapat job juga. Jadi ke sana Pak arah larinya. Tapi ketika masyarakat peduli, aku nggak mau lagi mengkonsumsi rokok ilegal, karena itu tadi tidak ada sumbangsih terhadap negara. Kenapa sumbangsih saya katakan? Ini sebenarnya bahasa halusnya Pak, sumbangsih. Karena sebenarnya pemerintah itu mengambil paksa cukai. Karena apa? Ternyata salah satu kriteria yang melekat di barang-barang kena cukai tadi yang alkohol, minuman mengandung alkohol sama hasil tembakau itu menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Jadi karena dampak negatifnya itu perlu dimitigasi ya, perlu dimitigasi oleh pemerintah. Wah aku harus punya cadangan dana nih. Dananya dari mana? Ya setiap yang merokok akan dipungut cukai. Jadi pemerintah punya tabungan. Terus setiap orang merokok menimbulkan negatif, disimpan. Sewaktu-waktu kalau ada terjadi pandemi perokok pasif misalnya ya, rumah sakit, rumah sehat sana penuh, rumah sakit di Pati penuh. Nah ini pemerintah udah punya dananya, bahwa ini pakai dana ini. Karena kan pasien hanya menunjukkan BPJS Pak. Datang ke puskesmas menunjukkan BPJS, nanti BPJS yang nagih ke pemerintah. Ini loh Pak, tagihan atas perokok pasif misalnya yang kena sesak napas lah, asma. Oke, dikasih sama pemerintah, Nah ini bayangkan kalau misalnya rokok ilegal banyak beredar, maka pemerintah nggak punya cadangan dana. Tiba-tiba pandemi, kita nggak punya cadangan dana. Akhirnya ketika BPJS nagih, pemerintah nggak punya dana, nanti ada pasien lagi ditolak pasti. Ini juga belum dibayar. Nah ini Pak, salah satu hal kenapa rokok ilegal itu perlu ditolak. Jadi pemerintah nggak punya persiapan dana. Terus yang nanti berobat tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal kesehatan itu kan menjadi salah satu yang diunggulkan gitu oleh pemerintah kan. Kemudian Pak yang paling kami khawatirkan kan perusahaan legal banyak Pak, perusahaan rokok yang legal. Mereka mematuhi kewajiban, mereka membayar, ngutangin dulu lah, ngutangin cukai. Sementara ada perusahaan lain, ada usaha lainnya kok seolah-olah dibiarkan beredar rokok ilegal itu.
sehingga nanti akan membuat hilangnya kepercayaan perusahaan yang legal dengan pemerintah. Aku harus bayar cukai, sementara yang itu kan dibiarkan. Nah ini makanya kami selalu berkoordinasi juga dengan teman-teman Satpol PP melakukan operasi pasar. Salah satu tujuannya itu biar kami menunjukkan kepada para pengusaha-pengusaha yang ini loh, kami juga melakukan sesuatu gitu. Kami tidak membiarkan rokok-rokok itu beredar. Jadi dari sisi penerimaan nanti akan terganggu, kesehatan masyarakat juga terganggu, kemudian hilangnya kepercayaan para pengusaha-pengusaha yang resmi. Jadi itu Pak, kenapa rokok ilegal harus kita tolak kehadiran, bahkan kalau perlu kita laporkan gitu. Jadi saya dan Pak Jojo bisa gitu ngikutin kemana gitu agen-agen. Mungkin itu Pak. Narasumber dari Satpol PP Kabid PPHD Juharyanto menambahkan bahwa selama di tahun 2021 Pemkab Pati berhasil menyita 130.000 batang rokok. Operasi pasar ini terbesar kedua sewilayah Jawa Tengah. Satpol PP juga tidak langsung mengadakan operasi pasar. Tim gabungan sendiri sebelumnya sudah melakukan deteksi dini dan banyak toko atau warung yang berjualan dua jenis rokok, baik yang legal maupun ilegal. Juga ilegal. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Derajat terkait dengan tugas fungsi dari Satpol PP adalah penegakan perda, peraturan daerah, Tribuntramas dan Limas itu secara global. Tapi apabila terkait dengan pemberantasan cukai ilegal, kami diberi tugas untuk melakukan sosialisasi dan penindakan terkhusus untuk terkait cukai ini kami sosialisasi dan penindakan. Kalau yang sosialisasi kami laksanakan adalah dengan menyebar pamflet, kemudian ada juga lewat media elektronik yaitu televisi dan radio, dan dengan tatap muka. Jadi untuk tatap muka kita laksanakan langsung di desa. Kebetulan kemarin sudah ada 4 desa juga sama Pak Didi ketemu lagi. Itu terkait dengan kegiatan sosialisasi. Kemudian terkait dengan pemberantasan atau penegakan hukum, kami ada tim terpadu, jadi tidak cuma dari Satpol, tadi tim terpadu terdiri dari Bea Cukai Kudus, Satpol PP sendiri, dari Kejaksaan, dari Polri, dari Kodim dan CPM, kemudian dari bagian perekonomian dan juga dari Disindak, Disdaprin Jadi itu timnya. Jadi tugasnya kita adalah melakukan operasi pasar atau penindakan terhadap penjual atau pengedar rokok ilegal. Tetapi sebelum melaksanakan penindakan, kita memang ada kegiatan istilah deteksi dini. Kalau di kepolisian biasanya adalah penyelidikan masih lidik Kita kemarin juga sudah melaksanakan lidik. Jadi harapan memang fakta di lapangan yang kita temui banyak ada dari masyarakat. Sekarang ini trennya itu dia juga punya rokok yang legal dan juga rokok tidak ilegal. Lho kok ngoten Pak? Nggih, regine awis Pak. Mangke nek sing awis pun tanggal tuwa nggih nyake rokok sing ilegal itu adalah. Jadi memang kalau saya pantau kemarin itu memang mungkin data yang di tempat kami menurun, tapi kenyataan di lapangan itu dengan adanya kenaikan pita cukai, peredaran rokok ilegal itu semakin banyak.
Jadi sekarang kalau memang kemarin belum ditemukan di Pati adanya istilahnya apa, produsen yang membuat itu tidak ada. Kemarin data dari tim-tim kami yang di deteksi sini adalah lewat paket titipan. Jadi yang di Pati khususnya kemarin itu banyak yang dari Jawa Timur, dari Sidoarjo lewat paket di sini. Kemarin kita lacak juga lewat WA, ya enak saja transaksinya itu Pak Buat. Cuman ya nanti mungkin tinggal tunggu waktu saja kita, karena kita juga bekerja juga dengan teman-teman intel dari instansi lain yang Acara ini dimoderatori oleh Derajat Kiswanto dari bagian perekonomian Setda Pati sebagai Sekretariat Pengelola Dana bagi hasil cukai hasil tembakau.